Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan Rule of Law dan Hak Asasi Manusia. Rule of Law adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa negara harus diperintah oleh hukum dan bukan sekadar keputusan pejabat-pejabat secara individual. Mengapa Rule of Law sangat dibutuhkan Indonesia? Karena Rule of Law tidak hanya menjamin dan melindungi hak rakyat atas pekerjaan, hak usaha, dan hidup layak. Rule of Law juga menjamin perlindungan hukum atas priority, model usaha, dan kepastian hukum investasi. Prinsip-prinsip Rule of Law. Prinsip-prinsip Rule of Law secara hakiki atau material sangat erat kaitannya dengan the difference of the rule of law dalam menyelenggarakan pemerintah, terutama dalam hal penegakan hukum dan implementasi prinsip-prinsip rule of law. Secara kuantitatif, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rule of law telah banyak dihasilkan di negara kita, namun implementasi atau penegakannya belum mencapai hasil yang optimal. Sehingga rasa keadilan sebagai perwujud dan pelaksanaan rule of law belum dirasakan sebagian masyarakat. Hak asasi manusia. HAM merupakan hak-hak yang dimiliki manusia sejak ia lahir yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat siapapun. Hak asasi merupakan sebuah bentuk anugerah yang diturunkan oleh Tuhan sebagai sesuatu karunia yang paling mendasar dalam hidup manusia yang paling berharga. Pengertian hak asasi manusia secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 2 tentang Asas-asas Dasar menyatakan Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrat melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia. Ciri dan tujuan hak asasi manusia. Hak asasi manusia pada dasarnya bersifat umum atau universal karena diyakini bahwa beberapa hak yang dimiliki manusia tidak memiliki perbedaan atas bangsa, ras, atau jenis kelamin. Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri pokok hakikat HAM, yaitu HAM tidak perlu diberikan, dibeli atau diwarisi. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, dan etis pandangan politik. HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorang pun mempunyai hak untuk melanggar dan membatasi orang lain. Tujuan hak asasi manusia. Tujuan hak asasi manusia adalah HAM sebagai alat untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. HAM mengembangkan saling menghargai antar manusia. HAM mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Penjabaran hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak asasi manusia sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan pandangan filosofis tentang manusia yang melatar belakanginya. Menurut Pancasila sebagai dasar dari bangsa Indonesia, hakikat manusia adalah tersusun atas jiwa dan raga, kedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan dan makhluk pribadi, adapun sifat kodratnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan dalam alinea 4 bahwa negara Indonesia sebagai suatu persekutuan bersama tujuan untuk melindungi warganya terutama dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak asasinya. Adapun tujuan negara yang merupakan tujuan yang tidak pernah berakhir, never ending goal, adalah sebagai berikut: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan sejahtera umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hak dan kewajiban warga negara. Adapun hak dan kewajiban warga negara yaitu berdasarkan syarat utamanya berdirinya suatu negara merdeka adalah harus ada wilayah tertentu dan rakyat yang tepat dan ada pada pemerintah yang berdaulat. Nah, asas-asas kewarganegaraan. Pertama, ius sanguinis dan asas ius solis. Asas ius soli adalah asas darah kelahiran, artinya bahwa status kewarganegaraan seorang ditentukan oleh tempat kelahirannya di negara A tersebut. Sedangkan asas ius sanguinis adalah asas keturunan atau hubungan darah, artinya bahwa kewenangannya seseorang ditentukan oleh orang tuanya. Seseorang adalah warga negara B karena orang tuanya adalah warga negara B. Biparade dan apartheid. Definisi bipartheid adalah
Dui kewarganegaraan yang merupakan timbulnya apabila menurut peraturan dari dua negara terkait, seorang dianggap sebagai warga negara kedua negara itu. Apatrida adalah tanpa kewarganegaraan yang timbul apabila menurut peraturan kewarganegaraan seorang tidak diakui sebagai warga negara dari negara manapun. Hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang 1945. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Adapun pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya ini dengan tidak ada kecuali. Pasal ini menyatakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu hak untuk diperlakukan yang sama di dalam hukum dan pemerintah, kewajiban menjunjung hukum dan pemerintah. Di dalam pasal 27 ayat 2 perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. Pengertian hak, kewajiban bela negara. Seseorang memperoleh hak setelah melaksanakan kewajiban. Pembela negara atau bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Baik, terima kasih atas presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.